Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat netizen yang kami sayangi dan saudara-saudara kami juga. Dan salam hormat juga untuk guru-guru spiritual kita, Gus Idris, Kang Mamas, Gus Samsudin, Kang Ujang Bustami. Malam ini saya bersama Ahmed dan bersama Bailo ingin membahas sedikit tentang para guru spiritual kita yang mana yang ilmu kesaktian itu yang paling sakti, tinggi, dan benda yang mempunyai juga benda-benda pusaka yang paling ampuh sakti. Untuk Bailo ni, yang tak kemat Bailo, tangkap Bailo, siapa guru-guru spiritual di Indonesia ni yang Bailo lihat paling sakti, termasuk benda-benda pusaka yang dipegangnya, kayak Gus Idris, Gus Samsudin, Kang Mamas Karyo, Kang Ujang Bustami, siapa lagi? Siapa lagi ni? Banyak lagi lah. Ya. Jadi begini ya, sebenarnya mereka itu masing-masing punya kelebihan. Mereka ini masing-masing punya kesaktian. Nah, tinggal lagi mereka ini tidak pernah menunjukkan kesaktiannya sesungguhnya di depan umum, begitu ya. Nah, kalau mereka sudah menunjukkan kesaktiannya di depan umum, itu namanya dia, kalau kita bilang sudah kita bilang anggar jago gitu ya. Nah, itu berarti menganggap dirinya sudah hebat gitu. Nah, itulah makanya kadang orang datang untuk mengetes. Nah, sampai di mana kehebatan dia, sampai di mana kemampuannya mereka, seperti itu. Nah, jadi makanya mereka ini biasa-biasa saja kalau kita lihat seperti itu. Nah, kalau yang saya ketahui, mereka ini ya memang benar-benar semua itu cukup saktinya, cukup lumayan kalau kita bilang. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini antara guru spiritual yang tiga ini Belo yang memiliki padepokan seperti Gus Idris, Gus Samsudin, atau Kang Mamas, mana yang paling nomor satu kesaktian ini dia? Kalau yang Bailo rasakan, pandang Bailo nih. Ya, kalau kita bilang semua itu memiliki kesaktian semua. Kalau kita bilang yang paling sakti, kalau sebenarnya manusia tidak ada yang sakti. Nah, gitu Mas Ahmed. Tapi apabila ya dia tidak sumbar, ya, maka maksudnya sumbar ini Mas Ahmed tahu. Kalau kita bilang sombong gitu. Nah, itulah yang membuat kehancuran mereka. Nah, jadi sesakti apapun orang kalau sudah sombong itu pasti bakal hancur. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bilang di antara tiga tadi Mas Ahmed bilang, itu kalau menurut saya mereka sama-sama punya kelebihan. Jadi nggak bisa kita tebak yang ini paling sakti dan yang kalau bilang yang ini paling sakti, yang sono paling sakti, itu tidak bisa Mas Ahmed. Karena prediksi itu adalah kesaktian itu tidak bisa kalau kita bilang ditunjukkan kepada seseorang gitu. Tapi apabila sudah ada musuh ya, mereka menunjukkan kesaktian. Nah, disitulah baru terlihat kesaktian mereka, seperti itu. Jadi yang di atas tiga ini, kenapa bisa guru besar kita ini, Gus Idris ini bisa seperti paling istimewa? Dia bisa mendapatkan benda pusaka, yaitu pedang Zulfikar Belo. Pedang Zulfikar ini kan pedangnya para nabi kita Belo. Ada nabi apa saya lupa itu. Kenapa Kang Mamas dan Gus Samsudin tidak mendapatkan pedang Zulfikar? Kenapa bisa dituju mendapat Gus Idris? Ya, karena gini Mas Ahmed, itu kan beda-beda. Kalau kita bilang Gus Idris punya pedang Zulfikar, nah Mamas Karyo itu punya keris, kalau kita bilang panjangnya entah berapa meter, itu masing-masing Mas Ahmed. Kalau Gus Samsudin? Nah, kalau Gus Samsudin itu kita kurang tahu ya. Mungkin ada bambu petuk, Mbak. Nah, bambu petuk yang kalau kita bilang kesaktiannya itu mungkin sangat luar biasa. Jadi mereka ini kalau kita bilang sama-sama ya. Kalau kita bilang yang Mamas Karyo tidak memiliki pedang Zulfikar, tapi Mamas Karyo punya keris sepanjang kalau kita bilang berapa meter. Nah, sementara Gus Idris tidak ada seperti itu. Jadi itulah mereka ini sebenarnya masing-masing gitu Mas Ahmed. Nah, juga kalau Bailo kan cukup kenal lama mereka nih. Mereka ini di antara tiga di Bailo. Ini mereka termasuk
kesaktian ini mendapatkannya satu guru atau memang masing-masing Melo? Kalau saya lihat sih itu beda-beda Mas Amet. Beda-beda. Berarti Gus Sapsudin ada guru dia. Iya, Sapsudin tinggal lagi beda. mereka ini bersahabat begitu ya. Mereka ini saling silaturahmi lah kalau kita bilang ya. Mereka ini tidak sombong gitu ya, walaupun punya kesaktian, tidak ditunjukkan sekali gitu. Tapi kalau pesulap merah termasuk guru spiritual bukan? Perusak Melo ya. Kalau menurut saya sih dia ingin sok tahu saja. Pengen sok tahu saja tentang spiritual gitu selalu ya. pakai logika ya Melo. Apa yang harus diingatkan sama sosok pesulap merah terhadap guru-guru spiritual yang memang betul sudah sakti memang adanya? Ya kalau kita bilang bagaimana ya, kalau dia bilang, kalau menurut saya sih dia itu orangnya ngeyel, tidak percaya seperti itu. Dia semua dibuat apa logika terus dibuat Melo ya. Iya. Iya, tapi kan kalau trik-trik sulap dia, membongkar dia itu bukan kesaktian berarti ya? Bukan, karena itu trik sulap yang dibongkar dia. Iya. Tapi kalau kesaktian, iya seperti ilmu laduni yang sebenarnya ataupun banyak lagi kita bilang ya ilmu-ilmu yang sesungguhan. Nah itu tidak bisa dibongkar sama dia. Itu pun dia tidak akan berani membongkarnya seperti itu. Oke. Ya. Jadi untuk kayak Marcel pesulap merah, dia berarti bukan guru spiritual Melo ya. Dia hanya suka bukan trik-trik sulap aja trik-trik ya. sulap. Tadi siapa saja yang sudah dibahas guru spiritualnya? Ya, kita Gus Idris, Gus Samsudin, dan Kang Mamas Karyo. Ujang Bustami. Ujang Bustami itu Melo. Dia saya sampai sekarang saya tidak tahu dia benda pustaka dia itu apa Melo. Karena saya tidak perlu kali melihat mengikuti dia kali ini. Benda pusakanya adalah sangat spesial. Apa itu kayak guru kita Gus Idris itu pedang Zulfikar. Nah, Kang Mamas tadi keris yang panjangnya berapa sekian meter. Samsudin tadi apa bom betuk ya. Kang Ujang Bustami ini apa? Saya belum pernah melihat nih Melo. Apa ya Melo? memang mungkin ini dia tidak pernah menunjukkan ya. Zikir, dia selalu membawa zikir Mbak. Ya, kalau kita bilang, kalau menurut saya sih itu adalah tasbih ya Mas Ahmed. Tasbih, tapi kita tidak tahu ya tasbih yang mana itu yang kalau kita bilang yang memiliki keampuhan itu ya. Tapi mungkin itu tidak pernah mungkin tasbih sakti lah Melo. Iya, itu yang dipegang sama dia. Kalau siapa ini si rambut merah palsu ini Melo? Apa pusaka dia Melo? Kesaktiannya adalah kamera. Kamera aja Melo ya. Ya, viral, upload viral. Sebenarnya begini, kesaktiannya terdapat pada orang lain. Tapi saya yakin Melo. Maksudnya Mbak Elo gimana? Ya, apabila orang mendapatkan video itu viral sakti, maka di situ dia juga sakti. Sakti itu penyomot. Nah, penontonnya itu hadir juga. Tapi saya rasa Melo, dia ini kenapa dia berani mengantap spiritual. Dia tidak tahu dia. Saya rasakan dia munafik nih Melo. Kenapa? Dia sok ngomong-ngomong ilmu-ilmu, padahal dia di diri dia itu ada dia tuntut kodam ada kodamnya pesulap merah Melo. Makanya dia seperti ada membentengi dia. Dia berani dia membongkar-bongkar dukun. Makanya saya merasakannya seperti itu aura dia itu setiap dia tampil. Coba Melo. Apa itu Melo kodamnya? Ya kalau menurut saya kodamnya itu tidak ada. Kalau menurut saya tinggal lagi dia hanya mempelajari belajar trik yang pernah dimainkan oleh kalau kita bilang ya yang dukun-dukun palsu lah. Nah itu sehingga dia jengkel gitu, merasa sulap dia dipermainkan. Itu menurut saya. Nah makanya kalau ketemu dukun yang beneran, dukun yang bener sakti, itu dia tidak berani kotakkan. Ya, maksudnya coba Melo yang dia menyentil Ibu Ida Dayak, begitu dipanggil ke Kalimantan, dia ciut, langsung minta maaf dengan para sesepuh dari para Dayak kan Melo, panglima Dayak. Nah itu tadi makanya kan sudah saya bilang Mas Ahmed, dia beraninya bongkar yang kalau kita bilang yang di konten-konten yang membuat settingan. Nah itu tentunya dianggap dia itu mereka itu tidak ada apa-apanya. Itulah makanya dia berani bongkar. Ya, tapi kan, kalau yang sesungguhan dia tidak berani Mas Ahmed. Dia kan gini Melo, dia ini membongkar konten-konten itu. Dia supaya dibilang pahlawan, dipuji sama ulama-ulama. Karena padahal dia tanpa harus dia buat bongkar-bongkar itu,
semua netizen ini tidak bodoh, pintar. Mereka tuh tahu yang namanya YouTube ya banyak itu saya settingan lebih loh. Nah, cuman pilih video edukasi ya. Jadi untuk dia ini pasal supaya dibilang pahlawan untuk menyelamatkan orang dari pembodohan. Padahal orang nggak bodoh, lebih loh. Okeylah, kita lanjut sampai sini karena kameramen kita agak bisa lewat sedikit nih. Maka waktu ya payah dia nih. Oke, untuk netizen nanti kita lanjut lagi besok. Sampai sini dulu, saya Ahmed dan Bahilo. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.